Ya, pemirsa, pemerintah mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari instrumen investasi mencapai senilai 214,7 triliun rupiah pada kuartal 4 di 2020. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pemerintah mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 294.780 orang dari instrumen investasi mencapai senilai 214,7 triliun rupiah pada kuartal 4 2020. Di mana realisasi tersebut mengalami penurunan dari raihan kuartal sebelumnya yang berjumlah 295.387 orang sebesar 209 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa secara kumulatif penyerapan tenaga kerja selama periode Januari hingga Desember tahun lalu telah mencapai 1.156.361 orang dari total realisasi investasi senilai 826,3 triliun rupiah. Pemerintah menilai sepanjang 2020 terdapat 5 sektor dengan capaian investasi tersebut. Di antaranya ialah transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar 144,8 triliun, kemudian listrik, gas, dan air senilai 102 triliun rupiah, industri logam dasar, barang logam, dan peralatan 94,8 triliun, perumahan kawasan industri dan perkantoran 76,4 triliun rupiah, dan konstruksi 70 triliun rupiah. Adapun pada tahun ini, pihak BKPM menargetkan investasi yang masuk ke tanah air dapat mencapai 900 triliun rupiah, di mana target ini lebih tinggi dari yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebesar 856 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, menjaga kobar optimisme investasi bangsa. Ini terkait juga dengan rilis dari BKPM di mana capaian realisasi di sepanjang 2020 ini melebihi target. Kita akan berbincang nanti bersama dengan Bapak Imam Suyudi yang merupakan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM. Di mana kalau kita ketahui di 2020 merupakan tahun yang sulit, namun pemerintah mencatatkan realisasi investasi yang baik di kuartal keempat dan secara kumulatif. Nanti kita akan coba bahas apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga raihan ini bisa tercapai, apalagi di tengah pandemi, pemirsa. Kemudian juga yang menarik adalah selain dari peningkatan dengan realisasi investasi yang menjadi fokus atau topik bahasan, yang juga mendapat banyak perhatian dari banyak pihak adalah penyumbang dari realisasi investasi di sepanjang tahun 2020 adalah dari sisi penanaman modal dalam negeri. Dan ini merupakan salah satu sejarah juga yang sebelumnya lebih didominasi oleh penanaman modal asing. Dari data yang kami rangkum dari berbagai sumber, pemirsa, di mana penanaman modal dalam negeri PMDN sebesar 413,5 triliun rupiah atau setara 50,1% dari total realisasi investasi. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Imam Suyudi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM. Kita akan langsung sapa saja. Pak Imam, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, dan selamat pagi seluruh pemirsa IDX Channel. Di masa pandemi COVID, kami doakan semua sehat dan semangat selalu. Baik, terima kasih Pak Imam sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Imam, ini BKPM baru saja merilis ini raihan realisasi investasi di kuartal keempat dan sepanjang tahun 2020. Dari informasi yang kami dapatkan ini mengalami peningkatan dan juga melebihi dari target. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi sebelumnya Pak Imam, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Betul Pak David, bagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia kemarin, bahwa target realisasi investasi kita 817 telah bisa kita capai, yaitu mencapai 826 triliun rupiah. Ini merupakan suatu berkah bagi Indonesia, di mana seluruh dunia termasuk Indonesia suffering karena kondisi pandemi COVID. Dan ini menciptakan optimisme bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara yang bisa mendorong perekonomiannya tetap tumbuh, Pak. Baik, ini capaian dari melebihi target, ini target dari awal 2020 atau dari target yang sudah direvisi sebelumnya, Pak Imam? Memang waktu itu ada target optimis dan kemudian ada target realistik.
Dan kita sudah target realistik kita adalah menjadi 817. Kemudian alhamdulillah dari triwulan 1, 2, khususnya 3 dan 4, kita sedikit jumping untuk mendapatkan capaian target realisasi investasi kita, Pak. Baik, apa upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BKPM sehingga tercapainya target dari realisasi investasi ini, Pak Imam? Betul Pak David, jadi di masa pandemi COVID, Bapak Bahlil Lahadalia telah memerintahkan seluruh jajaran BKPM, baik eselon 1 sampai kalau beliau bilang adalah non-eselon, untuk membuat sebuah breakthrough solusi bagaimana membantu melakukan percepatan terkait dengan semua perizinan, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, Pak Kepala telah membentuk tim khusus untuk menarik relokasi perusahaan-perusahaan asing, terutama dari China yang akan melakukan relokasi. Yang ketiga, Pak Kepala, Pak Bahlil Lahadalia telah menetapkan ada sekitar 708 triliun investasi yang selama 3-4 tahun tidak bergerak, dan kita diminta untuk melakukan fasilitasi dan asistensi secara komprehensif. Yang keempat, Pak Kepala meminta kepada kita meningkatkan fasilitasinya 100 menjadi 200%, bahkan 300% untuk melakukan audiensi, melakukan asistensi, pendampingan bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak maupun yang sedang masa konstruksi atau dari masa konstruksi menjelang masa produksi. Karena investasi ini bisa akan berdampak yang baik bagi perekonomian kita apabila investasi itu telah terrealisasi, Pak. Baik, di tengah pandemi, Pak Imam, kunjungan ke luar negeri menjadi salah satu hal yang bisa dikatakan salah satu kendala begitu. Bagaimana upaya lobby dan promosi yang dilakukan oleh BKPM? Ada dua hal arahan dari Pak Kepala. Yang pertama adalah mengoptimalkan potensi realisasi investasi bagi investor-investor yang sudah mendapatkan izin awal, namun terkendala terkait dengan perizinan di pusat maupun di daerah. Maka Pak Kepala meminta kita melakukan koordinasi kepada seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan solutif, dan semua kementerian, lembaga, dan daerah setuju dengan itu dan melakukan percepatan. Yang kedua, mengingat kita agak kesulitan melakukan kegiatan promosi ke luar negeri, maka kita mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang memiliki branch office atau rep office yang ada di Indonesia, untuk terus kita komunikasi apakah mereka akan melakukan pengembangan atau investasi di sektor-sektor yang lain. Yang ketiga, kami mengoptimalkan tim kita yang ada di luar, baik itu di KBRI, kita berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif, dan kami memiliki 8 branch office, namanya Indonesia Investment Promotion Center, di 8 negara, untuk mengaktifkan komunikasi secara masif, mengingat kita membutuhkan investasi untuk mendongkrak perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Jadi tetap promosinya dilakukan, namun caranya sudah melakukan apakah dia menggunakan Zoom meeting, dan kemudian dilakukan teman-teman kita di brand office di 8 negara. Demikian Pak David. Baik, yang menarik dari beberapa komponen yang membentuk dari realisasi investasi, ada penanaman modal dalam negeri, kemudian juga ada penanaman modal asing, PMDN dan PMDA. Dan di sepanjang sejarah realisasi investasi di 2020, ini PMDN ternyata menjadi salah satu banteng ini Pak, pertahanan investasi di era pandemi. Apa yang bisa digambarkan dengan pencapaian ini Pak? Apakah memang turunnya dari penanaman modal asing juga memang sangat-sangat terpengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Kami bisa menyampaikan satu hal Pak David, dari 2018, 2019 dan realisasi investasi di 2020, capaian realisasi investasi kita terus naik, terus tumbuh.
Artinya penambahan jumlah investasi baik asing maupun dalam negeri, yaitu PMDN kita terus berkembang. Yang kita lihat di sini dinamikanya adalah PMDN kalau dari 2016 sampai 2020 itu terlihat bahwa peningkatannya sangat luar biasa. Dari 2016 itu cuma 35,3%, kemudian naik menjadi 37% di 2017, dan kemudian 2018 menjadi 45%, PMDN-nya di 2019 menjadi 47%, dan saat ini PMDN kita menjadi 50,1%. Artinya sekarang pemerintah tidak hanya mendukung penuh perusahaan-perusahaan pemodal asing, namun kita juga sangat intens membantu, mengasistensi, memfasilitasi kepada perusahaan-perusahaan domestik kita, baik perusahaan-perusahaan besar maupun menengah dan kecil. Sehingga di sini terlihat realisasi investasi PMDN kita terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian Pak David. Baik, menarik Pak Imam, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas kalau kita lihat dari sisi sektor ini, transportasi gudang, telekomunikasi, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Apakah efek pandemi juga berperan dalam hal ini? Nanti juga kita akan bahas bagaimana prospek di 2021, di mana Bapak Presiden Joko Widodo juga sudah menetapkan target yang cukup tinggi di tahun ini. Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan Pak Imam, dan pemirsa bersama kami, Marka Rifi akan segera kembali sesaat.